Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bu Mimi, Bu Fibra, Bu Hani. Wow, How are you malam, all? malam. Bu Hani, do you want to test your sound? Tes. Ya, Oke. mantap. Oke, selamat malam. eh dan juga buat teman-teman yang barusan merayakan Hari Raya Lebaran, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali kita hari ini dapat berkumpul kembali di acara Effective Human Capital Discussion. Hmm. Udah, ternyata tadi Bu Mimi tanya ya, baru lihat lagi, jadi kita udah 4 tahun ya, dan ini episode ke 33. Ya, Ya, kita sempat ada berapa bulan agak vakum. Kalau nggak vakum, kita kayak udah masuk hampir 40 kali. Gitu. Berarti kalau 4, anggap aja 4 kali 12, kan kita nggak, 2021-nya itu kita kan agak akhir tahun ya. Bulan mm-mm. September, ya anggaplah 4 kali 12 kan berarti 24, 48. 48. Hmm. Oke. But anyway, kita ya seperti biasa kita akan banyak mendiskusikan terkait dengan human capital ya di dalam sebuah organisasi maupun individu. Bagaimana kita mampu mengoptimalkan human capital ini dalam mencapai tujuan dari eh, organisasi. Nah, hari ini kita topiknya adalah tentang building a non-toxic organization, ya, non-toxic organization. Ini menarik nih tentang non-toxic ya. Saya sempat waktu awalnya kita pernah bahas tentang toxic, tapi bukan organization. Jadi toxic, saya jadi lupa lagi. Udah sempat kita bahas soal toxic juga, tapi lebih ke soal mindset, toxic mindset gitu. Nah, hari ini kita bahas tentang organisasi yang non-toxic ya, atau organisasi yang sehat. Ya, kalau non-toxic, away from punya kata-kata, sehat itu towards punya kata-kata gitu ya. Nah, dan itu akan menjadi topik pembahasan kita di malam hari ini, eh, melihat kondisi ekonomi saat ini. I think ini juga dapat menjadi satu topik pembahasan juga yang menarik untuk kita bahas gitu. Nah, seperti biasa, saya membuka, biasanya ada yang menyambar untuk masuk ke kontennya. Siapa yang mau membahas terlebih dahulu terkait dengan non-toxic ini? Aku Apakah nunggu vibrasi. Bu Fibra atau Bu Ani atau Bu Mimi? Bu Fibra? yang Ya, oke lah biasanya ya. yang munculin ide. Hmm. Ya, apa sebetulnya kenapa ya topik ini kita bahas gitu ya? Karena mungkin teman-teman notice banget ya di Gen Z sekarang kan apa mudah sekali ya mereka mengklaim gitu ya organisasinya toxic gitu. Dulu kan zaman kita nggak pernah ya kita keluarin kata-kata itu ya. Kita ngerasa Mm-mm. kadang-kadang ya ya begitulah kerja gitu ya. Kita menerima itu as part of reality gitu. Tapi sekarang awareness-nya udah lebih tinggi mengenai organisasi yang sehat gitu. Unfortunately, organisasi yang sehat itu uh, bisa jadi utopia juga gitu ya, karena uh, yang namanya toxic organization itu pasti terjadi karena ada sebuah uh, perilaku atau sistem gitu ya yang tidak sebetulnya menjadikan environment-nya tuh sehat gitu ya. Yang ditandai dengan banyak orang-orang yang bagus akhirnya keluar gitu ya. Orang memilih untuk diam gitu ya, tidak tidak berani bicara gitu ya. Kemudian keputusan-keputusan dibuat secara uh, apa silent gitu ya, tidak ada penjelasan gitu. Kalau ditanya kenapa ya lu terima aja ini adalah keputusannya gitu ya. Nah ini masih menjadi sebuah fenomena yang cukup umum sebetulnya ya di banyak organisasi gitu karena sekali lagi organisasi yang sehat dan tidak sehat itu karena ada perilaku-perilaku orang-orang di dalamnya yang secara umum ya diadopsi gitu. Nah mungkin yang kita bisa bicarakan di hari ini adalah sebetulnya apa sih organisasi yang di dalamnya itu tidak sehat gitu ya sehingga membuat
potensi orang-orangnya, potensi organisasi ini untuk berkembang menjadi terhambat gitu. Sehingga kalaupun organisasi ini maju, maka mungkin banyak terjadi karena kontrol yang kuat dari satu atau dua orang gitu ya. Tapi bukan karena organisasinya secara organik gitu ya, bertumbuh gitu. Nah, mungkin itu sih yang menurut konteksnya ya, kenapa kita ingin membicarakan mengenai non-toxic organization gitu. Yang artinya kita harus aware dulu, apa sih toxic organization gitu ya, dan apa sih sebetulnya pilihannya. Hmm, oke. Jadi dimulai dari sana, bagaimana kita mengenali ya yang istilahnya sebutan non-toxic toxic organization yang mungkin benar gitu ya, nggak sekedar karena misalnya tadi kan Gen Z saat ini gitu, mereka begitu gampang menyebut organisasinya toksik, tapi apakah benar memang toksik atau apa nih gitu ya, itu yang menjadi salah satu pertanyaan juga yang dapat menjadi diskusi awal nih dari kita semua di sini. Mungkin dari sini Bu Ani atau Bu Mimi mau Fibra, menambah. kalau toxic, lawannya apa ya yang kita mau labeling di sini ya? Kalau if we can give name gitu, healthy, promising, from your Sehat. experience. Karena Eh, lu mimpin pabrik soalnya dari ratusan hampir ribuan orang. ya kalau saya mungkin kalau apa toxic ya ininya healthy ya, Mungkin apa ya. lawan Oke. katanya healthy gitu ya, healthy organization gitu. Jadi organisasi yang sehat gitu, organisasi yang Ya, tumbuh healthy. ya. Ya, healthy lah. Karena kalau bilang good, great itu kan definisinya agak blur ya. Tapi let make it healthy for this 1 hour discussion gitu. So kita perlu kurang lebih describe ya what characteristic of healthy organization. Is that yang tadi Fibra ngomong, Yudi? Hmm, Ya, ya. Oke, kalau to me adalah mau besar mau kecil, karena mungkin saya besar di family business ya teman-teman. Walaupun saya pernah di FMC apa di multi MNC, tapi saya besar di family business gitu. Menurut saya healthy organization adalah pertama-tama kalau bisnisnya itu sehat. Maksudnya the way board mengelola bisnisnya itu clear gitu. Tujuannya misalnya mau menjadi yang terbaik di medical provider gitu. Dan dia fokus di medical provider gitu, nggak loncat-loncat gitu. Jadi dia being serius, fokus on the bisnisnya, dan resources yang dia dapat diinvestasi kembali ke dalam bisnis itu. Jadi nggak dipakai yang aneh-aneh gitu. That's to me. That's satu kriteria healthy. Oke. Hmm. Itu kriteria dari segi managing the Keuangan. businessnya ya. Iya, The managing keuangan itu Yudi. ya another a good Garani-rari. ya good point of view gitu. Hmm. Ya, karena percuma toh kalau saya menjadi bos yang baik, tapi cara gue manage bisnis, oh bisnis A Hmm. duitnya dipakai buat bisnis B gitu, terus yang gak karuan gitu kan, sama aja bohong gitu. Saya Hmm. sih. Oke. Kalau dari Ibu Mimi? Aku nambahin. Hmm. Kalau untuk yang organisasi sehat ya, terbayangnya adalah dia growing. Dan nggak cuma dalam apa yang short term, tapi sustain gitu. Sustain growth ya. Ya. Yes, sustain growth dan dia menghidupi misinya, visinya, terus culture-nya dihidupi, nggak cuma culture yang ditempel di dinding indah gitu ya, tapi tidak hidup gitu di dalam interaksinya tidak terasa gitu, di dalam leadership-nya nggak kerasa. Kemudian yang sehat juga adalah ketika kepemimpinannya berkesinambungan, artinya pembelajarannya, learningnya, growth-nya dari orang-orangnya, kemudian sistem untuk suksesinya berjalan, sehingga kepemimpinannya ya tidak ada apa ya kepincangan, kekosongan gitu ya. Ini yang membuat organisasinya juga sustainable gitu. Dan kalau yang terasa juga kalau tadi terkait dengan culture adalah di dalam interaksinya gitu ya di antara people-nya itu engagement-nya terasa gitu kan. Values-nya tadi dihidupi itu. Hmm. Apalagi ya? Tambahin deh. Ya. Katanya Fibra lagi. Iya. Kita ini bola lambung lagi. Bola. Bu Hani bilang bahwa indikatornya ya bottom line ya, maksudnya profit gitu ya. Karena namanya healthy pasti harusnya profit gitu ya.
Dan Bu Mimi nambahin kan bahwa profitnya itu ada karena fondasi yang tepat gitu ya. Ada orang-orangnya, ada sistemnya, ada culture-nya, ada leadership-nya gitu. Jadi menurut saya ya itulah kombinasi perusahaan yang healthy gitu, bahwa dia memiliki aktivitas yang menguntungkan ya, dia punya ekosistem organisasi yang membuat make it sustain gitu. Jadi nggak cuma sekarang aja untung, tapi dia berkelanjutan. Gitu. Yes. Jadi Tapi kalau Vip, gue sih tinggal ngejahit doang. tapi Tambahannya, Vip, sorry, banyak company yang menurut saya punya kriteria kayak gitu. Let's nggak usah ngomong dulu family business ya, karena umumnya private, not a public listed gitu. Tapi beberapa public listed company yang saya tahu, either saya bekerja atau saya work as a consultant, dia memenuhi semua kriteria itu sih. Tapi tetap aja muncul sebuah paradoks gitu. Mereka menganggap di dalamnya toxic gitu. Di dalamnya bisa berarti di dalam divisi tertentu kan. Lu nggak tahu sih Han, divisi pabriknya itu, aduh itulah like dislike lah, atau divisi sales marketing itu toxic banget gitu. So I guess that walaupun kita bisa mendefinisikan some characteristic of healthy, tapi ternyata ya tetap aja for certain people itu toxic. Jadi tadi dengerin Mimi sama Fibra ngomong, mungkin kita perlu using clarity question kali ya. Soalnya definisi toxic for certain people apa gitu, gitu. nah mungkin sekarang kan tadi kita ngomong tentang healthy ya. Kemudian berarti oh itu healthy. Berarti yang unhealthy itu gimana kok? Hmm. Ada leadership, ada values, untung gitu ya. People-nya kayaknya bekerja sama kok masih toxic. Nah, berarti apa yang disebut toxic di sini gitu. Hmm. Nah, kalau kita mundur sedikit gitu kan, maka orang-orang yang merasa atau kita merasa it is not the organization I want to stay or leave adalah ketika kita merasakan memiliki pengalaman misalnya dalam organisasi itu leadership-nya itu cenderung kontrol dan trust gitu ya. Ketika leader itu setiap hari micromanaging kalian gitu ya, Bu Mimi lagi ngapain, ininya gimana gitu. So as an individual pasti Bu Mimi ngerasa, aduh ini bos nggak percaya sama gue gitu kan. Jadi ada rasa tidak aman dalam bekerja kan karena terus di micromanaging gitu atau blame culture gitu. Whenever there is a mistake, there is a problem, maka yang pertama ditanyain siapa nih gitu. Bukan apa sih masalahnya tapi siapa yang salah. Jadi orang insecure gitu kan, leadershipnya insecure, anak buahnya insecure gitu. Nah, ketika experience ini terjadi di organisasi, dan disitulah kita merasa, aduh, this organization toxic. Kenapa kok toxic? Karena apa? Create anxiety, create mental health issue gitu ya, sehingga akhirnya organisasinya secara umum itu distrust gitu, mistrust, nggak saling percaya gitu ya. Or in order for seseorang untuk sukses, maka cara dia adalah menyalahkan semua problem di orang lain dan mengambil kredit gitu. Nah, itu kalau organisasi udah dipenuhi orang-orang seperti itu, maka menurut saya mudah disepakati bahwa itulah organisasi yang nggak healthy, walaupun secara tangible ya, secara tangible menguntungkan. Dan banyak sekali organisasi seperti itu. Iya. Mungkin teman-teman pernah dengar kan kayak Amazon itu dia kan high performing organization, growth ya, sangat tinggi. Tapi kemudian orang-orangnya bertestimoni gitu ya, mereka nggak punya istirahat yang cukup, mereka kerja eksesif gitu ya, welfare-nya dipertanyakan, sehingga pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan healthy ini bukan sekedar healthy secara tangible, tapi juga healthy secara intangible, di mana orang-orangnya itu yang saya setuju sama Bumi tadi, sustain, kerja di sana sustain gitu ya, bisa berkelanjutan gitu, nggak sampai titik burnout gitu ya kira-kira. Mungkin itu kali ya Han ya, apa di kupasnya adalah apakah kita merasa bahwa punya organisasi yang healthy secara tangible, tetapi gitu ya dikompensasi dengan hal-hal yang intangible ini adalah healthy atau tidak. Ya, paham. Ya, dan ini memang menarik ya tadi dari Bu Hani juga ada pertanyaan adalah misalnya certain people akan menganggap
toksik atau tidak toksik ya, we know ya. Maksudnya tetap setiap orang juga punya comes up with their own ya tadi definition, mereka punya own thinking gitu ya, sehingga juga membuat apa ya orang ini ya paling misalnya kalau kita bicara dari perspektif ya misalnya apakah meta programnya yang terlalu pesimis atau apa, jadi sehingga kalau ada kasih sesuatu tadi menjawab Bu Fibra adalah ya dia apakah dia akan nyalain keluar, dia tidak take responsibility dan sebagainya. Nah itu juga dapat menciptakan ya walaupun mungkin sehat tapi bagi certain people always ya menurut saya ya nggak akan pernah mampu memuaskan 100 semuanya gitu ya Exactly. 100%, but at least ya bagaimana secara tadi culture orang-orang di dalamnya itu mampu terchallenge dengan tidak sampai burn out gitu ya, tapi juga tidak sampai kalau pakai apa Mihaly ya, dia tidak sampai burn out dan dia tidak sampai bore out gitu. Jadi dia tidak, jadi kita mampu create sebuah kondisi yang challenge and kompetensinya itu meet gitu, sehingga dia mampu flow ya, in the flow state gitu. Nah itu menurut saya salah satu eh, ya challenge ya, salah satu challenge bagi organisasi bagaimana membuat orang-orang di dalamnya itu mampu dia punya challenge yang akan membuat orang tersebut juga grow, tidak sampai burn out gitu. Nah, Ya, itu I think that will be the definition sih. gitu. Jadi yang akhirnya bikin profit kan pasti manusianya juga ya, maksud saya gitu. Jadi seperti minjam istilah Mimi tadi, profitnya sustainable karena orang-orangnya masih willing. Kan kita juga sama-sama tahu nobody perfect gitu ya, no organization perfect, no leader perfect gitu. Bahkan teman saya bilang, lu boleh bilang leader itu bajingan, Han. Tapi kalau sekelompok orang senang sama dia, itu tidak toxic buat orang itu. It's toxic for you, not for them gitu. Ya juga sih ya. Jadi I guess that mungkin salah satu ciri healthy adalah orang-orang yang the right people bersedia stay untuk masa kurun waktu tertentu dan contribute make the company healthy dan sustainable gitu. I guess that one of the criteria of healthy. Tapi saya Dan punya kepikiran lain. Dan artinya berarti definisi toxic berarti datang dari perseorangan bukan sih? Dari people-nya kah? Karena organisasinya tidak bisa create to toxic atau enggak kan? Organisasinya sendiri is neutral, right? I wouldn't say that, Han, karena menurut gue ada juga organisasi yang memang culture-nya itu bisa toxic karena top leader-nya nggak aware dengan Oh. organisasi yang tadi yang membangun engagement ya, engagement yang flow tadi gitu. Ya, tapi lebih mungkin nge-boost-nya ke performance gitu kan. Tapi meaning-nya nggak di develop gitu ya. Kemudian apa pakai pakai scarcity gitu, lu kalau nggak kerja lu nggak dapat gaji, lu nggak pokoknya dia menggunakan apa fear base ya, Fear base. betul gitu. Jadi bisa organisasi itu mengadopsi toxic culture kalau top leadernya yang role modeling gitu. Nah, tetapi sebaliknya kalau leader-leadernya tuh aware terhadap organisasi yang fair, organisasi yang balance gitu ya, bahwa dia high performance tapi juga dia high support gitu kan, sebetulnya bagi sebuah leader gitu, yang benar itu kan bukan yang low expectation kan, yang betul kan yang high expectation, tapi juga dia high support gitu. So what can I do to support you to perform in that level? Nah, itu kan yang membangun flow state di organisasi kan itu sebetulnya. Nah, ini jadi mungkin pertanyaannya gini ya, tingkatan toksiknya ada di mana? Di individual kah? Di departemen kah? Atau di organisasi? Karena bisa jadi satu departemen bisa membangun trust yang tinggi, tapi departemen lain mungkin tidak. Atau mungkin individual, organisasinya sih mungkin fine gitu ya, saling collaborate trust, tapi ada individu-individu yang mungkin perilakunya membangun mistrust gitu ya, sehingga menjadi toxic individual. Jadi kalau menurut gue ya mungkin kita harus
bedakan level toxic ini berdasarkan sejauh apa itu adopt gitu ya. Mm-mm. Iya. Ya. Kadang yang hal gak enak dimulai dari satu divisi atau satu leader group tertentu ya. Atasnya mah mungkin baik-baik aja gitu kan. Satu geng tertentu dan didiemin, nggak sadar, berkembang gitu. Akhirnya kita bilang toxic gitu. Jadi ya mungkin saya kepikiran sometimes ketika ngomong toxic, maybe kita perlu sedikit lebih spesifik sih. How do you define toxic gitu. Dan tidak overgeneralize gitu. Kadang kan yang Hmm. muncul di interview toxic gitu, as itu semua toxic gitu. Padahal mungkin ya nggak Hmm. semua sih. Oke. Dan, ya, Bu Mimi. Toxic kalau yang jadi isu itu kalau menurut pandangan saya itu adalah ketika dia apa ya memberikan influence gitu loh. Dia Hmm. memberikan dampak yang signifikan Ya, ya. bagi sesuatu yang lebih besar. Kalau hanya individu-individu tertentu bisa jadi juga walaupun sedikit ya, tapi kalau dia punya power di dalam organisasi, dia sebagai model, dia punya wewenang, itu juga bisa menimbulkan dampak yang signifikan. Ya, Karena ya. toxicity itu ketika dibiarkan di apa ya, tadi leadernya itu karena kan leader itu adalah kalau dibilang kan apa namanya? Yang setting the tone gitu kan. Ini organisasinya mau rasa apa nih? Rasa strawberry, Strawberry. rasa vanilla, Pas lagi gitu kan, ngomongnya. rasa coklat. Itu kan yang punya role paling besar itu adalah leader. Karena Hmm. orang akan lihat leadernya seperti apa. Dan ini kalau lihat itu berarti kan perilakunya yang akan lebih matters dibanding dengan campaign kata-kata. Jadi ketika leaders itu dia seorang yang begitu powerful, kemudian dia toxic gitu ya. Nah, itu bisa memberikan dampak yang signifikan bagi organisasi. Nanti ujung-ujungnya adalah bottom line-nya organisasi yang kehit gitu kan. Yang tadi itu yang kita bicarakan, organisasi yang sehatnya. Mungkin dia sehat ya short term oke lah gitu secara performance, tapi long term-nya tanda tanya. Bisa jadi juga loh kayak gini nih di dalam satu unit mereka itu sangat sangat engage gitu ya. Tapi bisa juga terjadi adalah unit ini dengan unit yang lainnya begitu toksik gitu loh. Jadi memang toxicity itu bisa macam-macam levelnya, bisa macam-macam cara pandangnya gitu kan. Cuman kita perlu melihatnya adalah sesuatu yang toksik ini dampaknya seperti apa, signifikan atau enggak. Dan disinilah peran dari leaders untuk aware, tadi yang Coach Fibra bilang, dan nggak cuman aware, tapi juga do something, nggak ignorance gitu loh. Ketika ignorance artinya dia apa ya memberikan apa ya memberikan izin gitu loh untuk perilaku-perilaku yang tidak sesuai ini, yang toksik ini untuk hidup, untuk alive dan bisa spreading lebih luas lagi gitu. Oke, jadi kita udah bahas tentang toxic itu apa. Kalau saya summarize dari yang teman-teman ceritakan bahwa pertama mungkin kalau jadi checklist ya, apakah perusahaan tempat saya, organisasi saya cek apa toxic atau tidak? Ya berarti dapat dilihat dari komunikasinya kali ya antar individu, atasan ke bawahannya atau lintas departemen, apakah Hmm. komunikasinya ini berjalan dengan baik atau tidak, atau proses komunikasi ini tadi apakah dia yang menjatuhkan divisi yang lain, dia cuma mengangkat divisinya dia, atau dia membuat jadi sebuah kondisi tadi misalnya apa divisi atau departemennya silo gitu ya, sehingga dia tidak terlalu pusing dengan divisi yang lain. Lalu kemudian itu berarti dari segi komunikasinya tadi sempat ngomong soal tadi bahasa Bu Fibra high expectation and high support gitu. Itu kan adalah yang sehat. Berarti kalau yang berlawanan yang dapat jadi toxic adalah high expectation, low support gitu ya. Jadi sehingga membawa orang jadi burn out gitu. Jadi ekspektasinya tinggi tapi nggak ada supportnya. Lu pikirin sendiri dong, lu ini dong ya. Itu juga dapat jadi sebuah checklist. Berarti ada kondisi toxic juga nih, di mana membawa orang jadi apa ya, burn out ya dari pekerjaannya gitu karena ekspektasi tinggi tapi nggak ada support sama sekali. Lalu kemudian juga soal yang di awal-awal kita sempat bahas ya cara manage organisasinya apakah sehat atau tidak, cara dia kelola keuangan organisasinya apakah dipakai untuk invest kembali ke dalam perusahaannya atau tidak gitu. Itu juga menjadi salah satu indikator
apakah organisasi ini toksik atau tidak. Lalu kemudian tadi ada satu juga yang menurut saya very interesting gitu, menjadi checklist dari apakah tempat kita ini toksik atau tidak. Ya selain value-nya dihidupi atau tidak, leadersnya gitu, para leadersnya itu juga menjadi komponen yang apakah mereka membuat organisasi ini bertumbuh atau tidak gitu. Nah, dari sini kan tadi sudah sebenarnya kita mulai agak mengarah nih gitu. Jadi setelah kita tahu seperti ini, dan ya how we can build gitu a non-toxic Hmm. organization gitu. Ya, ada pertanyaan Ada dulu satu. pertanyaan Ya, ya. ada pertanyaan. Bisakah juga dilihat dampaknya dari level engagement atau burnout karyawan secara keseluruhan? Maksudnya untuk melihat Jawab. toksik atau tidak ya, level Itu engagement atau burnout karyawan. jadi indikasi yang paling mudah diukur memang engagement level ya. Jadi berbanding lurus tuh antara organisasi yang sehat dengan engagement level gitu. Sehingga kalau kita bilang apa organisasi yang fast pace gitu ya, yang high expectation atau high performing itu pasti toxic. Ya enggak, kalau karyawannya engage ya, karyawannya merasa apa sesuai lah ya, mission drivennya tuh sesuai sama dia dan dia melakukannya gitu. Dan burnout juga itu tanda-tanda yang harus dipantau gitu. Karena gini, tidak semua burnout itu karena toxic ya. Karena Ya, kadang-kadang burnout itu juga karena pilihan pribadi ya, cara yes. cara secara pribadi menghadapi apa kehidupannya gitu, pekerjaannya gitu. Ada orang yang dia nggak bisa ngomong no gitu ya, disuruh apa aja ya 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 ya, akhirnya dia burn out gitu ya. Ada juga orang itu burn out karena overthinking. Sebetulnya sih masalahnya nggak terlalu susah gitu ya, tapi karena overthinking atau gimana gimana akhirnya dia burn out sendiri gitu. Jadi burn out, tapi dalam organisasi yang dia melihat engagement itu sebagai faktor penting, burnout ini akan di apa di put in radar gitu ya. Ada berapa orang yang burnoutnya karena apa, dan kemudian dikasih support lah ya gitu, kayak mungkin ada employee assistance program gitu ya, ada counseling, mungkin coaching juga gitu yang bisa disediakan untuk kasus-kasus burnout, atau juga intervensi dari atasan begitu burnout, anak buahnya ya langsung diintervensi, ya udah lu apa take holiday gitu ya, apa pekerjaannya kita take over ini, karena burnout itu biasanya psikologi ya, dia more psychology than the job itself gitu. Jadi kalau dianya sendiri psychologically nggak diintervensi ya nggak dikasih kerjaan pun burnout. Atau dikasih kerjaan tapi karena dia nggak bisa ngelola, kerjaan kecil pun jadi apa, jadi bikin overwhelm gitu ya. Sebaliknya orang yang dia tahu cara priority management, tahu segala macam, dikasih kerjaan banyak dia nggak masalah gitu. Jadi sometimes it's also individual problem gitu. Pip, Iya. aku ada pemikiran begini. Kan kita pasti tahu, saya selalu pakai business cycle ya, gitu, business cycle. Dan aku rasa ada industri tertentu, suka nggak suka, pekerjaannya akan menuntut kemungkinan kita akan burn out. Contoh, saya pernah ada di sebuah forum, kita ngomong security company, IT security company. So pembahasannya adalah nggak banyak wanita yang mau memilih profesi itu gitu. Wah, sebagai wanita yang di situ saya langsung tanya kenapa gitu kan. Gak bisa Bu Hani, kerjanya tuh sampai malam. Kadang kalau kita ada case lagi hacker, kita tuh mesti sampai pagi gitu, bla 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 gitu. Dan itu sangat capek sekali gitu. Saya lagi pikir-pikir, then it come with me some idea. There are certain industry, certain business model itu akan menuntut pola kerja yang agak di luar normal menurut saya gitu. Dan sometimes company tidak di financial strength yang cukup gitu untuk supporting the people. If you are big company kayak Amazon atau Google atau Apple, dia bikinin lu ruang tinju gitu, lu bisa ninju siapapun kalau lagi kesel gitu kan, lu bisa mandi gitu.
kita nggak ada gitu, to be honest di Indonesia. Jadi menurut saya ada certain industri lagi di cycle mana besar kecil company itu juga sometimes tidak favorable untuk kita yang akhirnya membuat kita merasa anxiety dan depressed gitu. Itu sih. Hmm. That will be my. Kayak contoh sawit gitu. Saya ingat sekali gitu. If you are part of industri sawit, even lu di accounting, lu mesti ke kebun gitu. Kalau kebun lu di daerah enak, that easy. Terbang Jakarta Medan langsung jalan gitu. Tapi kayaknya imagine kalau lu di Papua gitu, lu mesti naik Jakarta ke sini, naik pesawat terbang, naik lagi terus lu naik laut lagi gitu. Gitu. Dan sometimes you need to be there in the field, woman terutama gitu. Jadi, what I trying to say, choices of profesi, industri, di cycle mana, sometimes itu juga considerate. Atau kita memilih klinik kecil, kita memilih company kecil gitu. And you know right, kalau company kecil, the boss is the owner gitu. Sabda dia menentukan segalanya. Hari ini dia mau pakai lu, besok dia nggak mau pakai lu, gitu. Jadi kita perlu juga memahami, maksud saya konteksnya sih. I just want to comment it. Oke. Oke. Tadi Bu Mimi mau nambahin Iya, sesuatu? aku mau nambahin komen untuk Bu Ayu, pertanyaan Bu Ayu. Kalau tandanya salah satunya iya, engagement dan juga burnout bisa menjadi salah satu tanda gitu ya, sinyal bahwa ada yang toksik. Tapi balik lagi, tidak selalu engagement itu ataupun burnout itu disebabkan oleh organisasi yang toksik. Karena bisa macam-macam yang membuat orang burnout. Tadi kan udah disampaikan, bisa dari faktor orangnya sendiri secara psikologisnya gitu kan. Bisa juga dari faktor adalah pengaturan pekerjaannya yang tidak balance gitu kan. Bisa juga dari faktor adalah pekerjaannya menuntut satu kompetensi yang belum dimiliki dan tidak disediakan oleh perusahaan. Ya, Ini good juga one. bisa bikin orang burnout gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi burnout. Begitu juga dengan engagement gitu ya. Engagement bisa jadi ada yang toksik gitu ya, tapi bisa jadi juga karena tadi memang sistemnya dibikinnya adalah orang untuk misalnya lebih ke individual performer gitu kan, sehingga untuk engage dengan rekan kerja itu memang terbatas sekali, ataupun sistemnya, supportnya dari company, kejelasan kerjaannya nggak jelas gitu. Itu juga mempengaruhi tingkat engagement karyawan. Jadi jawabannya seperti itu, Bu, untuk menambahkan. Berarti sebenarnya ini juga menjadi istilahnya kalau how to pertamanya adalah you pick the right people gitu. Maksudnya kalau tadi dengar dari apa misalnya tadi soal pekerjaannya adalah misalnya ke sawit ini. Then we need a certain people yang memang mampu fit dengan kesiapan menghadapi environment yang seperti itu gitu. Yang memang siap traveling, yang memang siap untuk apa perjalanan jauh. Lalu kemudian misalnya tadi soal apa dia punya menghadapi kompetensinya, apakah dia punya kompetensi yang dapat menjawab tuntutan pekerjaan atau tidak gitu. Ya, kalau kita di sini kan misalnya kalau di ya kalau saya pakai identity compass ya, Awi pick the right with the right thinking pattern gitu untuk fit dengan dia punya job job profilingnya gitu. Artinya kan ada satu job profiling yang kita juga perlu aware apakah dia match sehingga tidak sampai terjadi ya burnout. Artinya engagement saya tadi yang memang dia individual performance. Jangan misalkan ada orang yang sukanya kerja kelompok, terus kita rekrut, tapi pekerjaannya menuntut dia untuk individual gitu, dan itu jadi nggak match kan. Itu dapat membuat jadi tidak terjadinya engagement gitu. Padahal sebenarnya bukan perusahaannya yang toxic, tapi ya karena tidak rekrut dengan tepat sehingga Iya, tidak mendapatkan orang yang sesuai dengan istilahnya culture atau way of work-nya si perusahaan tersebut gitu. ya, Itu menurut saya menjadi salah satu apa pertama ya kali ya. Artinya pertama untuk kalau kita how to build a non-toxic ya kita perlu clear tentang your profile atau your way of work di perusahaan ini, dan do you have the right people yang untuk mampu adapt Ya, dengan your way of work gitu. ya.
Ya, jadi ada kombinasi antara yang hardcore-nya gitu ya, prosedurnya, polisinya, sistemnya, dengan yang soft-nya. Yang tadi culture kita bilang values gitu kan, leadership style itu adalah perlu ada balance-nya sih dua hal ini. Gitu. Ya kalau menurut saya sebetulnya kalau kita bicara toxic sama non toxic healthy atau toxic organization, sebetulnya kita nggak usah terjebak pada definisi ya, tapi lebih kepada sebetulnya apa sih yang kita perlukan gitu ya, sehingga sebuah organisasi itu bisa optimal gitu ya, as an ecosystem gitu ya, supaya apa yang uh, misi yang dicanangkan gitu ya, target yang ditetapkan, visi yang uh, apa dicanangkan itu bisa dipenuhi gitu ya dengan tadi saya pakai kata-kata Bu Mimi sustain gitu ya, berkelanjutan gitu ya, berkembang gitu. Yang penting adalah memahami apa sih faktor-faktor yang menjadikan sebuah organisasi itu jadi nggak sehat gitu ya. Berarti kan pertama leadership. Apakah leadershipnya itu berbasis kontrol atau trust gitu. Karena kalau dia berbasisnya kontrol, maka di situ menjadi tidak lagi healthy gitu ya. Tapi kalau dia leadership berbasis trust, maka kolaborasi gitu ya, safe environment untuk orang belajar itu menjadi terbentuk gitu. Terus yang kedua, tadi kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang kompetensi gitu ya. Apakah organisasinya itu di-equip untuk memiliki skill-skill yang dibutuhkan untuk mencapai apapun tuh ambisinya gitu ya. Dan yang ketiga, tadi kita bicara mengenai values gitu ya. Values-nya clear nggak gitu? Apa sih yang penting di dalam organisasi itu clear nggak untuk semua orang gitu? Apakah mereka punya common values atau setiap orang bring their own values sehingga akhirnya tabrakan gitu ya? Baru yang ketiga kita bicara tentang HR practice gitu ya. Apakah HR practice yang ada di organisasi itu berbasis pada transparansi, fairness gitu ya. Jadi orang dipromosi ya tahu apa sih yang menyebabkan orang bisa dipromosi gitu ya. Tidak ada satu sistem apapun yang bisa 100% gitu ya menjamin sebuah transparansi, tetapi kalau kita punya standar-standar yang jelas gitu ya, itu bisa dimulai dari situ gitu. Sehingga orang ngerti, oh kalau saya mau dipromosi ini ya gitu. Walaupun ketika decision itu diambil bisa saja ada bias-bias subjektivitas ya, karena kan yang nge-decide orang juga. Tapi paling tidak parameternya itu jelas. Nah kalau kita sudah aware gitu ya bahwa organisasi kita bisa dibangun dengan sehat, maka ya we aim for that, namanya juga aim ya, belum tentu 100% kan, tapi kan at least journey-nya ke sana, ada kesadaran gitu, ketimbang kita nggak sadar, kita kemudian memupuk perilaku-perilaku yang tadi yang akhirnya membangun organisasi ini menjadi tidak healthy gitu, karena kontrol ya, contohnya kontrol. Kenapa kontrol itu nggak healthy? Karena no one in this world can control everything, right? Gitu. Jadi ketika kontrol itu menjadi values, akhirnya orang insecure. Nah, kalau leadersnya udah insecure, kebayang nggak the rest of the organization? Ya. Ya. Mungkin itu sih kalau menurut aku yang bisa kita mulai bangun kesadarannya. Oh ya, if I lead the organization, would I grow or develop this organization toward the healthy ya or unhealthy, choices ada di tangan kita gitu. Aku ada satu ini sih, intriguing question gitu ya. Biasanya kan kalau di top level management itu biasanya kontrak basis gitu ya, sepengetahuan saya nih. Nah, kalau kontrak basis itu kan berarti ada timeline waktu yang relatively pendek gitu ya, sehingga
bisa jadi nih leadership tuh leadersnya itu akan lebih fokus kepada bagaimana dia bisa proof Hmm. pencapaian achievementnya dalam waktu singkat tersebut, sehingga dia akan bisa mentoleransi hal-hal yang toksik tadi itu. Apalagi kalau misalnya orang yang toksik itu adalah orang yang dia percaya bisa perform gitu loh, yang akan membantu dia perform juga. Nah, ini mungkin yang jadi apa ya, challenge-nya kali ya untuk bagaimana seorang leaders itu, terutama yang di atas nih, kalau kita ngomong top levelnya, C-levelnya gitu ya, untuk bisa punya keteguhan hati gitu loh, bahwa membangun organisasi ini secara long term, even mereka nggak ada di situ pun menjadi sesuatu yang apa ya, yang mereka inginkan gitu loh, aim-nya mereka juga. Betul gitu nggak sih, Coach Pip? Ya, dan ini right, spot on banget gitu ya Bu Mimi, karena disitulah fungsi HR gitu ya, sebagai strategic business partner itu harus benar-benar kuat influence-nya gitu ya. Jadi as an HR, ketika kita bicara effective human capital, kita kan juga bicara tentang effective culture. Kita bicara mengenai effective leaders. And at the end we will talk about effective organization gitu kan. Artinya ketika HR itu berfungsi secara kuat di organisasi, maka Hmm. agenda-agenda jangka pendek orang untuk berhasil at any cost ini bisa di limit gitu ya, dengan apa, dengan tadi norm, dengan values gitu ya, dengan feedback culture gitu ya. Kalau di pengalaman saya gitu ya, untuk mengatasi leader-leader yang tadi yang ke drive oleh performance tapi nggak peduli dengan apa uh, uh, relationship, dia nggak peduli, bukan relationship ya, dia nggak peduli culture lah gitu, Ya. peduli kan cuman gue berhasil at any cost gitu kan. Nah di situ gimana kita membangun sebuah kontrol sistem gitu yang kuat, sehingga namanya grievance system gitu ya, sehingga feedback tentang perilaku leader itu bisa sampaikan di level leadership, dan itu menjadi topik yang kita guard atau kita steering sama-sama gitu. Ini ada ada feedback gitu ya, bahwa leadership style kamu bikin orang stres gitu kan. How do you respond to that feedback gitu. Nah, itu kita harus berani sebagai HR untuk menjadi cermin bagi leader-leader itu. Gitu. Karena exactly culture itu sama ya, kayak culture itu sama kayak apa ya, bahasa aku kayak akhlak gitu ya. Jadi akhlak organisasi itu kan harus di feedback kan. Kamu tuh gak sopan gitu kan. Kalau nggak ada cermin kan gimana orang bisa tahu akhlaknya dia ada di mana gitu ya. Nah, itu yang saya yakini fungsi HR harus main di situ. Ya, Maka perhatiin deh ya, organisasi yang healthy itu pasti HR kuat. ya. Challenge-nya ya untuk menjadi orang HR yang setara nih gitu kan. Setara dan punya influence ya, punya influence Iya. yang That's the kuat, reality Tangguh. kan. Pip. Nggak semua kayak lu kayaknya. Jadi pertanyaan, maksudnya gini, saya jadi kebayang, misalnya tadi kontrak atau apa, dia pop up saya di klub sepak bola gitu. Misalnya Yes. tadi kan kata Bu Mimi kan memang kontrak, let's say mereka memang di top levelnya itu di kontrak. Tapi who set the tone gitu? Misalnya pada saat di dalamnya itu adalah orang yang memang di kontrak gitu. Tapi kan kalau nggak salah tetap perlu ada dong satu orang yang misalnya the one that set the tone. Misalnya kayak sekarang di klub Liga Inggris Tottenham Hotspur gitu. Itu kan sekarang lagi down Hancur banget, lebur. ya hancur lebur gitu. Yang memang kalau dengar interview ada beberapa pelatih sebelumnya, dengar interviewnya memang mereka mau kelihatan keren, tapi nggak siap untuk misalnya keluar duit gitu. Untuk membuat mereka mampu achieve seperti ekspektasinya gitu. Mungkin contoh ya ekspektasi tinggi tapi supportnya low support gitu. High expectation, Resourcesnya kurang. ya tapi mau bilang kurang ya nggak tahu juga resource-nya kurang tapi atau low support ya itu dua hal yang kita nggak tahu juga gitu. Nah, sehingga membuat mereka jadi tahun ini kan boleh dibilang hampir mau degradasi. Terus ada satu klub lagi misalnya
ya Arsenal gitu atau Liverpool yang dimana ya bangkit gitu, sempat turun sekarang ya terus bangkit ya walaupun masih up and down, tapi nah yang membuat saya jadi pertanyaan adalah, so kalau memang ini di sini adalah mereka dikontrak, then who's the one that set the tone gitu bahwa ini organisasi perlu seperti ini, apa bagaimana mereka optimize the HR gitu. Any Hmm, comment atau hmm, oke. Kalau kalau aku dulu ya. ya. Yang kebayangnya adalah ya perlu kesepakatan karena kan kalau ini banyak stakeholdernya ya, shareholdersnya gitu kan. Jadi dari shareholdersnya sendiri dia apa ya kayak mengencourage atau Membiarkan. menugaskan gitu ya. Dan itu kalau itu menjadi sesuatu yang penting gitu, pastinya itu akan menjadi satu yang akan dimonitor juga. Kan itu pasti ada yang monitornya kan gitu ya. Dan kalaupun orangnya berubah-ubah gitu, leadersnya, tapi kalau culture-nya itu sudah terbentuk sedemikian rupa, solid, dan itu maksudnya ada yang lebih tinggi lagi memegang bahwa ini culture ini perlu dihidupkan di organisasi ini, maka siapapun yang masuk, dia yang akan adjust dengan culture yang sudah ada gitu loh. Itu yang bayanganku seperti itu ya. Jadi bagaimana supaya kita nggak terombang-ambing dengan pergantian orang, maka culture-nya berubah tergantung dari orangnya. Makanya perlu dibangun fondasinya dulu nih. Culture-nya yang kuat, yang tentunya bagaimana dia bisa kuat adalah perlu ada komitmen dari level yang lebih tinggi lagi. Kalau di kita mungkin shareholders-nya atau kok yang diwakili oleh para komisaris gitu ya. Jadi apa sehingga siapapun yang masuk kita nggak khawatir gitu loh karena mereka yang pasti adalah di screeningnya tadi yang Yudi bilang kan screeningnya udah pakai screening culture yang hidup di kita values-nya apa lalu ya kalau nggak sesuai ya berarti mereka nggak akan ada di sini juga anyway gitu loh jadi siapapun yang masuk mereka yang adapt dengan culture yang ada menurutku begitu sih nggak tahu teman-teman. Ya kalau gue pertanyaannya who set the tone gitu ya. Ini kan Mm-mm. pertanyaan $1 million ya. Who set the tone gitu. Anyone can set the tone ya. Whoever those who courage enough to speak up gitu ya. Problem yang berani speak up itu kan gak banyak ya. Some people mungkin choose untuk ada di shadow gitu ya. Some people mungkin gue gak mau cari masalah, gue diem Mm-mm. aja. Jadi mungkin pertanyaan itu bisa dijawab siapa yang set the tone gitu ya. Maka sebagai organisasi kita perlu membangun setiap orang itu menjadi leader yang strong gitu, yang punya voice gitu. Jadi karena kalau setiap leader itu punya voice, maka yang set tone itu nggak cuma satu orang gitu. Tapi kalau satu orang ini datang dan semuanya nggak ada voice ya, nggak ada suaranya ya dia pasti set the tone nih orang ini mau apa aja udah nggak ada yang berani. Tapi kalau ada yang punya voice paling tidak menyampaikan apa yang dianggap tepat gitu bukan nggak harus melawan tapi menyampaikan gitu ya maka lama-lama tone ini akan diluted gitu ya nggak cuma satu orang yang ngeset gitu tapi ada tone-tone lain yang kemudian itu membaur ya menjadi satu tone baru gitu jadi Hmm. memang apa kembali kalau kita mau membangun organisasi yang kuat dan efektif dan healthy, maka kita perlu ngebangun orang-orang yang leadership-nya tuh kuat gitu. Sehingga leader direktur utama model apapun datang nggak langsung kayak ngerubah semua gitu, tapi dia ada proses asimilasi lah, ada proses negosiasi, ada proses beradaptasi gitu ya. Pengalaman gue sih ketika orang yang paling kuat suaranya ini ditemukan dengan orang yang juga sama kuat, itu tidak berarti mereka harus bentrok, tapi mereka bisa kemudian beradaptasi satu sama lain gitu. Karena jujur aja nih teman-teman ya, leader yang masuk itu dia punya keinginan sukses. Nah, leader siapapun yang dia dibantu untuk sukses gitu ya, dan dia tahu dibantu untuk sukses, itu dia akan punya kemauan juga untuk
trust sama advice yang masuk gitu. Tapi kalau leader yang datang pengen sukses ini dia nggak merasa dibantu, advice apapun dia nggak akan terima karena apain lu kan nggak bantuin gue sukses. Tapi kalau kita udah bantuin dia sukses dan dia tahu kita bantu, akhirnya advice yang kita kasih pun dia bisa dengerin karena dia ada trustnya gitu. Jadi memang ini proses dua arah ya gitu. Jadi leader yang baru yang masuk ini harus kita support dulu. Trust me deh, kita tuh mau bantuin lo sukses. Lo mau apa? Oke, kita achieve sama-sama. Tapi along the way, kita harus berani bersuara yang tadi warna dia yang tadi sangat merah misalnya gitu ya. Sementara yang lainnya biru itu menjadi kemudian blend gitu ya. Jadi merah sama biru jadi agak-agak ungu lah Hmm. Oke, jadi analoginya gitu. disupport dulu, maksudnya jangan langsung tiba-tiba dimentahkan gitu ya. Iya, langsung dianggap yang lo bawa nggak akan sukses ya siapapun leader siapapun ditolak kan dia nggak akan bisa open dong ya. Tapi kalau dia disupport dulu, dia diterima gitu ya, misinya, harapannya, tujuannya itu diterima dan disupport, kemudian baru dipengaruhi leadership style-nya. Hmm. Oke, thank you. Jadi tadi dari leadersnya, lalu kemudian ya bagaimana dari para stakeholders nih create the culture ya. Misalnya ini culture ini kalimat yang selama 4 tahun ini kayaknya kita sering setiap sesi itu selalu pakai gitu kata culture gitu. Ya, Ya itu memang sangat penting untuk bagaimana itu iya. dibentuk oleh para stakeholder ataupun para leader di sana gitu, dan ya how we have the right people. Mungkin pengen tahu dari teman-teman yang hadir di sini, just curious, apakah ada yang mau sharing opinion ataupun berpendapat, setuju nggak setuju atau anything. Kalau ada, we are more than happy kalau misalnya ada yang mau sharing sesuatu, mau berpendapat. Ini ada Ibu Mariani Eng atau bukan? Ya, Bu Mariani. Malam Bu Ma, Bu Wiwi, ada Bu Iya, Metasari, malam ada Bu Pak Kodrat, Mari, Pak Kodrat, Bu Vena, Meta, Pak. Bu Vena. Selamat malam Bu Mini, Halo, Pak Yudi, Bu Hani, Bu Fibra. Vena. Sorry, belum bisa on cam. Oke, Salam Apa kenal. Bu, udah hadir aja udah senang. Ikut menyimak, ikut belajar. Thank you, thank you. Mau kasih komen Bu, sebagai praktisi culture juga nih, Bu Mar. Apa ya? eh Seru sih kalau melihat culture itu kan toxic, non toxic, toxicnya bisa dari culture-nya, tapi bisa juga dari diri sendiri, juga bisa. Hmm. Dan mungkin satu lagi yang lebih seru, mungkin elephant in the room ya. Kita tahu Hmm. ada, tapi tidak boleh ngomongin. Itu Hmm. juga seru tuh. Pernah nggak ketemu yang begitu tuh? Kita tahu ada case ini ya Bu Fibra, misalnya gitu kan. Semua orang Hmm. tahu nih, tapi jangan diomongin, jangan disentuh. Dan semua berusaha menghindar, itu juga seru tuh ya. dan itulah biang-biang toxic ya Bu ya, ketika Iya, kita nggak mau menyampaikan apa yang setiap orang sebetulnya tahu itu ada tapi kayak udah deh jangan diomongin gitu. jangan diomongin, saling sakcitsut gitu ya. Dan kemudian mempengaruhi engagement mereka kan di balik layar. Betul, betul. Iya. Exactly. Ya itu Ya berarti karena itu tadi, karena nggak ada trust kan dalam organisasi kan, maka ya udahlah gitu. Iya, Iya. males juga ngomongin gitu ya, percuma. Iya, karena apa doesn't think that it will benefit them to talk about it anyway gitu kan. Hmm, Betul, oke. betul. Oke. Jadi Pak Kodrat mungkin mau. Ah, iya Coach, malam semuanya. Selamat Asik ya, malam, Pak Kodrat. bicarain toxic, kemudian kita juga relate dengan ya banyak hal yang mempengaruhi ya. Tadi setuju dengan toxic, memang nggak bisa digeneralisir ya. Jadi toxic juga, kalau kita bicara value mungkin, ataupun culture, ya itu payung besarnya yang seolah-olah, cuman saya pikir kalau mungkin dari beberapa experience saya, misalnya ngomongin culture dari national company, kemudian Japanese company, Korean company yang culture-nya, way of working-nya berbeda, value-nya berbeda,
kesini saya lebih kalau ngomongin toxic akhirnya way of working iya, tetapi leadership ini yang menjadi kayak tadi who set the tone. Leadership di level terkecil organisasi bisa membawa toxic gitu kan. Satu organisasi bisa membuat toxic di organisasi yang lain atau within the organisasi atas leadernya, atas leadership style gitu ya. Itu bagi yang menjadi kroninya mungkin tidak menjadi toksik gitu, tetapi yang menjadi apa namanya Posisi, sparring partnernya itu oposisi ya, kubu oposisi. oposisinya jadi Oposisi ya, toksik betul. gitu ya. Jadi memang akhirnya kita mendefinisikan toksik ini perlu berbeda-beda sehingga mungkin kalau saya sampai saat ini akhirnya bagaimana leader ataupun orang per orang punya leadership yang akan membuat dia tuh endure, bahwa dia tuh aware bahwa mungkin satu saat kita perlu akhirnya fast pace, kita perlu akhirnya memang kejar tayang, kita memang bisa santai, kita bisa happy, itu kan bisa situasional ya, bahwa nah tim kita ini aware nggak sih gitu ya, kita lagi fase ini nih, kita lagi fase ayo kita semuanya berkeringat nih gitu. Atau ya gitu kan ya, artinya memang toxic ini akhirnya jadi luas banget, bisa orang per orang, organisasi to organisasi, leader to member gitu. Karena kalau kita tadi ngomong who set the tone, mungkin pimpinan besarnya bagus, calm ataupun apa segala macam yang ideal lah ya, tapi turun ke bawahnya kan belum tentu semuanya merata ya. Betul, betul. Betul. Kadang-kadang misalnya saya masuk di perusahaan Korea yang mungkin kalau di otomotif itu kan Korean company sangat sedikit. Saat ini semua itu Japanese company kalau misalnya kita bicara gitu ya. Mostly Japanese company, stylenya, culture-nya Japanese-nya itu sudah kental banget untuk semua orang Indonesia untuk di manufacture gitu. Tapi dengan masuknya ini awal-awal, wah ini nggak sesuai dengan fast pace, dengan caranya ini menurut mereka value-nya yang nggak match ini. Tadi kan sesuai dari Coach Yudi tadi, bahwa Coach Yudi tadi bilang, ya berarti kan oh nggak sesuai nih rekrutnya, hire-nya gitu ya, alignment-nya. Artinya ketika tapi sudah mulai terbiasa memahami value-nya di culture yang berbeda gitu ya, itu menjadi soften lah gitu ya. Tapi dalam konteks dia menerjemahkan, tadi leadernya mau begini, kita harus fast pace. Ada yang memang hanya peduli kepada KPI performance karena memang dia memang leadernya masih mencari performance gitu ya. Itu akan beda style lagi. Sehingga memang ya toxic ini perlu dibedakan situasinya. Ya itu tadi agak rancu kalau dibilang toxic itu gimana ya gitu. Jadi situasinya macam-macam. Iya. Toxic menurut siapa ya, Pak? Iya, menurut siapa? Gue personally ada pengalaman gara-gara satu orang toxic, satu orang aja gitu. Toxicnya apa? Dia suka agresif gitu ya, segala macam. Itu satu lingkungan yang sudah healthy itu bisa merasa jadi unhealthy gitu, just because of one individual leadership style gitu ya. Jadi benar tadi kata Pak Kodrat ya, kita harus lihat dulu ini skala toksiknya apa nih gitu ya, dan yang perlu diperbaiki apa gitu. Apakah memang values-nya perlu dipertegas, diperkuat, atau sistemnya diperjelas gitu ya, sehingga orang kerja itu lebih transparan ya, workload juga lebih rata gitu ya. Atau tadi leadership capability-nya gitu ya. Jadi setiap orang tuh tahu gimana manage manusia gitu ya, bukan cuma manage angka atau number misalnya. Setuju saya sama masukannya ya Pak Kodrat ya, terima kasih. Sama mungkin ada sistem grievance yang tadi sempat dibahas ya. Ketika sistem grievance-nya untuk menjadi leader aware gitu ya, bahwa organisasi ini toxic atau enggak, atau ada something happen di dalam organisasi, bisa lewat
survei, lewat ini. Tetapi kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ada yang menjadi fabricated kan ya. Survei itu fabricated gitu karena tujuan tertentu ya tadi ujungnya jadi angka, kemudian fabricated gitu. Bahwa akhirnya survei ini tidak menjadi real. Sehingga ketika orang atau seorang leader percaya kepada angka, oh hasil surveinya bagus kok gitu. Iya. Sehingga ketika ada memang grievance system yang lain memunculkan, wah ini kok begini leadership style-nya ataupun apapun isu yang terjadi, itu seperti dikubur gitu kan. Sehingga tidak muncul karena tidak menciptakan balancing yang memang open ya, bahwa kadang-kadang orang kan nggak berani menyampaikan sesuatu karena tidak secure kan. Bagaimana dia menyampaikan? Seperti tadi speak up-nya dia. Nggak semua leader berani speak up. Nggak semua leader berani menyampaikan bahwa pendapat atasannya ataupun pendapat organisasinya itu ada yang kurang tepat gitu kan. Betul, betul. Ya, di sini saya jadi melihat kemudian dari Pak Polda punya pendapat tadi. Ya tadi kata Bu Fibra soal HR as a strategic partner ini menjadi sangat penting gitu. Karena kan yang logikanya ya, maksudnya as a human resource-nya itu yang memanage, artinya how see the whole picture as a business partner itu yang apa ya, ya how to help lah ya, how to help the people in the organization, ya creating a lot of thing gitu ya, bahkan identify the toxic and everything. Ya memang benar ini sesuatu yang sangat luas, tapi bagaimana HR as a business partner atau strategic partner ini menjadi sangat crucial gitu untuk helping the organization with a healthy culture and can grow gitu. Ya, betul. Oke, anyone ada jam 9, ada yang mau jam 9 ya. Bu Ani, you want to share something? You Enggak are sih. very quiet today. Oh, enggak sih. Tadi dengerin Wine-nya asik. kurang kah? Enggak ya. Enggak. Sebenarnya tadi kalau keburu mau nanya aja. Kira-kira kalau kita bahas lalu teman-teman sekarang tipsnya apa gitu untuk yang merasa organisasinya lagi toxic. Tapi I think we keep it for another one. Another time. Oke, mungkin Pak Kodrat mau share sesuatu lagi? Ya mungkin itu tadi mungkin saya sekarang ada satu strategi adalah untuk membuat validasi grievance ya, bahwa yang oke dari survei hasilnya seperti ini, tetapi kita mempunyai beberapa channel grievance untuk melihat trigger-trigger tertentu atau isu-isu tertentu gitu. Karena penerima grievance atau pengelola grievance sendiri ketika terlalu dekat dengan si sumber pelapor juga akhirnya kan tidak objektif ya. Sehingga contoh misalnya drive-nya misalnya dari pihak ekspatriatnya lebih kuat gitu. Ketika lokal leaders-nya nggak kuat, dia kan follow. Makanya kalau experience saya, HR harus punya standpoint, within itu mau ekspatriat, itu mau lokal. Kita harus cek itu validasinya. Gitu. Karena ya tadi menghilangkan atau apa biasnya dari fabricated tadi. Karena drivernya dari mana gitu. HR harus benar-benar clear untuk itu. Gitu. Ya, bahkan ada yang pernah bilang sama saya gitu, HR is the soul of the company. Ya, true. Karena dia menginfluence how the organization works ya gitu, dan dia tadi punya tempat yang harusnya netral ya, nggak ke kanan nggak ke kiri ya, tapi dia punya standpoint yang independen gitu. Kita masih butuh lah HR yang seperti itu ya Pak. Setuju banget. Dan itu yang susah ya. Ya karena HR juga manusia mungkin ya, mereka juga punya ketakutan. Nggak mungkin coach, memang iya. Jadi, perlu HR udah di level meaning yang tinggi gitu ya, jadi dia mulai fearless lah gitu ya. Kalau dia masih di level yang bawah gitu ya, masih level performance, pasti dia goyangnya cepet gitu. Ya kita doakan semua HR
tambah ke atas gitu. Oke, so kita udah di penghujung sesi hari ini. Dan thank you banget untuk diskusinya teman-teman di sini ada Pak Kodrat juga Bu Mariani untuk apa share opinion dan pengalaman juga. Ini akan memperkaya teman-teman yang hadir di sini dan juga teman-teman yang nanti akan menonton dan mendengar acara ini. So to close, anybody want to closing statement? Bu Fibra? Bu Mimi. Ini. Oh, Hani, No, no. Saya cuma bisa bilang, menurut saya kalau kesimpulan hari ini, organisasi yang toksik mungkin bisa membuat kita burn out, tapi kita burn out tidak selalu karena organisasi yang toksik. Betul nggak sih? I think that's Ya. one the most bottom line nggak? Itu yang one of the key learning. Tadi saya juga catat diperlukan tentu banyak effort dari semua orang. Kita tahu dari leadernya, dari culture-nya to build a healthy organization. Dan itu tidak pernah mudah, tapi jika dalam konteks ini, dalam konteks kita bahas, kalau kita punya HR yang strong, mungkin itu bisa membantu gitu. Tadi kita bahas juga banyak beberapa contoh yang namanya toxic blaming culture, take credit, uh, atau culture yang kita tidak hidupi bersama, dan tidak ada kesinambungan, dan masih banyak contoh lain lah. Kalau mau didetail mungkin nggak akan keburu. Tapi bottom line sih itu, building a healthy organization itu butuh the whole process gitu, menurut saya sih. Dan having a good HR itu membantu. That's the things yang saya dapetin tadi. Thank you. nice. Bu Ani. Kayak kalau saya juga tadi soal ini ya, jadi kayak to build a non-toxic organization start from um, HR yang with meaning atau with value gitu. I think Yang itu menjadi menjadi soul of the ya sehingga dia organization. menjadi apa soul of organization ya. Jadi itu the foundation gitu pertama kalinya. Wah, hati-hati dari Pak Kodrat. Oke, Bu Fiba atau Bu Mimi, any words? Menambahkan lagi aja sebenarnya tadi udah sangat-sangat komprehensif gitu ya summary-nya dari Coach Fibran, ditambahin Hani juga gitu. Mungkin take away aja ya dari saya karena semuanya udah dibahas sebenarnya. Balik lagi toxic non toxic itu tergantung dari kalau kita lihatnya dari sisi organisasi adalah yang dirasakan oleh sebagian besar lah gitu ya dari organisasi ini. Jadi karena kan tadi toksik itu menurut siapa gitu kan. Dan kalau kita ngomong organisasi ya organisasinya sehat nggak sih? Nggak cuma secara bottom line angka gitu ya, tapi sehat nggak secara parameter lainnya yang mengukur sustainability dari suatu organisasi. Itu sih. Dan hal-hal yang penting yang terkait dengan healthy organization, non-toxic organization adalah yang pertama sekali adalah yang paling kritikal adalah leadership-nya gitu ya karena leaders set the tone gitu. Lalu yang kedua adalah yang tidak terlihat namun dirasakan dan memberikan dampak adalah culture. Bagaimana culture ini benar-benar dihidupi nggak cuma sekedar jadi campaign kampanye tapi benar-benar dihidupi sehingga semua orang di dalam organisasi itu benar-benar menjadi ambasadornya dari culture. Yang tadi dibilang juga bahwa semuanya yang menjadi leader untuk culture itu supaya hidup di dalam organisasi. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam organisasi ini, dia yang akan adapt dengan culture yang sudah dibentuk ini gitu. Yang selanjutnya juga culture nggak bisa berdiri sendiri, perlu ada hardcore-nya, manajemennya perlu diberesin gitu ya. Jadi sistemnya, policy-nya, support function-nya, semuanya juga perlu diperhatikan. Jadi balance dari tiga hal yang besar ini, yang membentuk bagaimana organisasi itu menjadi sehat dan sustainable. Very nice. Fibra? Ya, saya I think Bu Mimi nail it ya. I really believe that healthy organization is worth to pursue gitu ya, karena itu yang menjadikan
kehidupan ini lebih bermakna. Pekerjaan ini lebih bermakna dan perjuangan ini menjadi lebih bermakna. Jadi keringat, darah, dan air mata ini tidak sia-sia. Wah, ya, dalam, dalam, dalam. Okay. So, thank you. Di sini ada komentar dari Bu Ayu. Thank you for your question and your comment. HR is the last hope from us employees. Ya. Wow. So, thank you Bu Mimi, Bu Fibra, Bu Thank Hani, you. dan teman-teman yang lain semuanya. Thank you very much for your presence di malam hari ini. Mhm. Ya, Thank you sehingga semuanya. kita dapat menghasilkan diskusi yang memperkaya kita dan tadi seperti kata Bu Fibra akhirnya adalah ya bagaimana kita membangun organisasi yang yang sehat sehingga ya we need that lah ya gitu artinya sehingga dengan organisasi sehat we can contribute more, we can have a more meaningful life gitu. So thank Foto you. yuk, Hmm? foto yuk. Masih Oh, ada foto. nih 10 orang. Oke. Bu Mimi yang foto. Sebentar, aku menemukan galerinya nggak? Oke, Wait. aku aja, Bisa bentar. ya? Tapi teman-teman perlu ini dulu, Yud. Hmm? Ke Eh, kamera. Oh, Oke, Anti. dah. Oke, Oh, saya foto teman-teman ya teman-teman. boleh open Ini deh. kamera? Ada yang mau Kalau open kamera? boleh Halo, Bu ya. Wiwi. Oke deh. Hai Vena, Ada, ada Cici Vena. sorry ya belum sempat telepon ya, maaf ya. Tapi Yudi mau ke Bali kok. Bukan gua doang. Oke, satu, ya nggak apa-apa. Tolong stop dulu, teman-teman sebentar ya, kasih saya waktu. Oke, 1, 2, 3. Kita cek dulu waras semua nggak? Oke, kayaknya waras semua. Sebenarnya itu Berempat berlaku boleh buat stay gua dulu nggak? sih. Yang berempat boleh stay dulu nggak? Oke. Oke deh. Thank you teman-teman Thank semuanya. you Selamat semuanya. malam. Ada Bu Wiwi Terima juga. Halo, kasih. halo. Thank you. Thank you ya, Cici-Cici dan Koko. Thank Ah, you. Ivana, thank you. Terima kasih semua.